Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Rahmadani dengan NIM akhir 150 dari kelas D. Di sini saya akan menjawab soal kuis kimia farmasi serta menjelaskan sedikit mengenai kenapa saya memilih jawaban tersebut. Untuk soal nomor 5, berikut adalah contoh senyawa organik. Jawabannya yaitu C2H5OH. Senyawa organik adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen, biasanya berikatan kovalen. C2H5OH atau biasa kita sebut etanol adalah senyawa organik karena mengandung rantai karbon dan gugus hidroksil atau OH. Senyawa lainnya yaitu NaCl, H2O, NaOH, serta AgNO3 merupakan senyawa anorganik. Nomor 6. Identifikasi senyawa organik dengan metode klasik hanya dapat dilakukan dalam bentuk, jawabannya yaitu padatan. Metode klasik identifikasi senyawa organik seperti penetapan titik leleh, pembentukan kristal derivatif, dan analisis unsur umumnya dilakukan pada sampel padatan, karena bentuk padat memungkinkan penanganan dan pengamatan fisik lebih mudah dan stabil. Untuk soal nomor 7, pemeriksaan titik leleh dapat dijadikan sebagai salah satu informasi, jawabannya yaitu kemurnian senyawa. Senyawa murni memiliki titik leleh yang tajam dan spesifik. Titik leleh adalah indikator kemurnian. Semakin tajam, 1-2 derajat Celcius rentangnya, semakin murni. Jika senyawa tidak murni, titik lelehnya menjadi lebih besar dan menurun. Jadi, titik leleh bisa digunakan untuk mengidentifikasi kemurnian senyawa. Untuk soal nomor 8, jika diberikan radiasi UV, senyawa berikut dapat mengalami transisi. Jawabannya yaitu sigma ke sigma bintang dan N ke sigma bintang. Etanol tidak memiliki ikatan rangkap, namun memiliki pasangan elektron bebas pada atom oksigen. Maka transisi yang terjadi adalah sigma ke sigma bintang dari ikatan tunggal CH atau CC. N ke sigma bintang dari pasangan bebas oksigen ke orbital anti ikatan. Tapi transisi sigma ke sigma bintang memang terjadi, namun tidak signifikan di UV visible biasa karena butuh energi tinggi. Panjang gelombang sangat pendek, kurang dari 150 nanometer. Nomor 9, transisi dengan intensitas serapan paling besar yaitu Pi ke Pi bintang. Transisi Pi ke Pi bintang dari ikatan rangkap ke orbital anti ikatan memiliki intensitas serapan terbesar dalam UV visible karena lebih diizinkan secara kuantum atau allow transition dibandingkan N ke Pi bintang atau N ke sigma bintang yang kurang intens atau forbidden transition. Nomor 10, apakah senyawa berikut dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible? Jawabannya yaitu dapat. Senyawa tersebut adalah naftalen yang memiliki sistem konjugasi aromatik atau cincin benzen berikatan yang menyebabkan transisi elektronik Pi ke Pi bintang dalam spektrum UV. Ini membuatnya sangat menyerap sinar UV. Untuk nomor 11, pelarut polar akan menyebabkan senyawa berikut mengalami, jawabannya yaitu batokromik. Senyawa pada soal adalah 1,3-butadiena, mengandung sistem konjugasi ikatan rangkap. Sistem konjugasi seperti ini menyerap cahaya UV. Butadiena punya sistem Pi terkonjugasi, transisi utamanya yaitu Pi ke Pi bintang. Dalam pelarut polar, sistem Pi ke Pi bintang mengalami batokromik, karena pelarut polar menyebabkan penurunan energi transisi dan pergeseran panjang gelombang maksimum ke arah lebih panjang. Untuk nomor 12, Anda sedang melakukan analisis senyawa X dengan spektrofotometri inframerah. Salah satu pita yang muncul adalah pita tajam pada bilangan gelombang 3750 sampai 3000. Dugaan Anda sampel memiliki gugus, jawabannya itu OH. Rentang bilangan gelombang tersebut merupakan ciri khas dari vibrasi regangan khusus hidroksil atau OH. Gugus ini umum ditemukan pada alkohol dan asam karboksilat. Untuk nomor 13, senyawa propana dan butana dapat dibedakan pada bilangan gelombang, jawabannya yaitu 1300 sampai 650. Daerah 1300 sampai 650 disebut juga fingerprint region dalam spektrum inframerah.
Wilayah ini unik untuk setiap molekul dan bisa membedakan senyawa mirip seperti propana dan butana berdasarkan pola vibrasi ikatan. Untuk nomor 15, pada bilangan gelombang 4000 sampai 400, spektrofotometri inframerah dapat digunakan untuk menganalisis senyawa, yaitu senyawa organik. Spektrum inframerah umum digunakan untuk menganalisis senyawa organik karena gugus fungsional seperti OH, NH, CO, CH, dan lain-lain menyerap pada wilayah tersebut. Namun, inframerah juga bisa menganalisis senyawa organik tertentu, tetapi paling umum digunakan untuk senyawa organik. Untuk nomor 15, ketika suatu molekul diberikan radiasi inframerah akan menjadi transisi di ikatan energi. Jawabannya yaitu vibrasi. Energi dari vibrasi inframerah sesuai dengan energi yang dibutuhkan untuk vibrasi ikatan kimia seperti stretching dan bending. Rotasi dan translasi umumnya terjadi pada gelombang mikro. Untuk nomor 16, salah satu metode identifikasi asam salisilat adalah dengan reaksi esterifikasi dengan cara mereaksi sampel dengan titik-titik dalam suatu asam akan membentuk ester yang beraroma khas. Jawabannya yaitu metanol membentuk metil salisilat. Kenapa? Karena asam salisilat tambah metanol dalam kondisi asam akan membentuk metil salisilat atau ester. Metil salisilat adalah senyawa beraroma khas, seperti minyak kayu putih. Untuk nomor 17, suatu senyawa direaksikan dengan FeCl3, memberikan warna biru. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus, jawabannya itu OH pada fenol. Reaksi FeCl3 digunakan untuk menguji keberadaan fenol. Senyawa fenol diberikan warna ungu atau biru ketika bereaksi dengan FeCl3 karena pembentukan kompleks. Untuk nomor 18, suatu senyawa direaksikan dengan PDAB-HCl, memberikan warna oranye. Senyawa tersebut diduga mengandung gugus. Jawabannya yaitu NH2 pada amina. PDAB-HCl digunakan untuk mendeteksi amina primer atau NH2. Reaksi ini memberikan warna orange, menunjukkan adanya amina alifatik dan atau aromatik. Untuk nomor 19, senyawa alkaloid adalah senyawa mengandung atom, jawabannya nitrogen. Alkaloid adalah senyawa organik bersifat basa yang mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklik. Contohnya yaitu morfin, nikotin, dan kafein. Untuk nomor 20, salah satu sifat alkaloid adalah basah, karena mengandung gugus nitrogen dengan pasangan elektron bebas. Alkaloid bersifat basah lemah, mampu menerima proton atau H+. Untuk nomor 21, berikut adalah contoh senyawa alkaloid yang berasal dari alam. Jawabannya yaitu kafein. Kafein adalah alkaloid purin, yaitu senyawa yang mengandung nitrogen dan bersifat basah. Ditemukan secara alami dalam kopi, teh, dan kakao. Paracetamol dan aminofilin bukan alkaloid. Piridoksin dan tiamin adalah vitamin. Untuk nomor 22, suatu alkaloid jika direaksikan dengan reaksi Dragendorff akan terbentuk, jawabannya yaitu endapan kompleks bismut alkaloid yang berwarna jingga. Reagen Dragendorff terdiri dari bismut subnitrat dan kalium iodida. Bereaksi dengan basa alkaloid membentuk endapan jingga dari kompleks bismut alkaloid. Untuk nomor 23, reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa berbital, jawabannya yaitu Lieberman. Reaksi Lieberman digunakan untuk mengidentifikasi senyawa berbiturat, memberikan warna spesifik saat senyawa direaksikan dengan asam sulfat pekat dan asam nitrat. Untuk nomor 24, reaksi berikut merupakan reaksi golongan untuk senyawa sulfonamida, jawabannya yaitu diazo. Senyawa sulfonamida dapat diidentifikasi menggunakan reaksi diazotisasi, membentuk senyawa diazonium yang dapat dikopling dengan komponen lain untuk membentuk warna khas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.